Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bongkar pasang kementerian bukan sejarah baru. Perombakan kementerian atau kabinet adalah buah wajar dari perubahan zaman dan kepentingan nasional. Sejarah Republik Indonesia pun tidak hanya memperlihatkan lahirnya kementerian-kementerian baru, tetapi juga yang dihapuskan, dileburkan, atau bahkan dihidupkan kembali. Dalam surat tertanggal 30 Maret, Presiden Joko Widodo meminta pertimbangan DPR ihwal pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Inilah editorial Media Indonesia untuk edisi hari Rabu 14 April 2021 dengan tema Ruang Reshuffle Terbuka Lebar bersama saya Indra Maulana. Dan kami juga mengundang partisipasi Anda melalui line telepon di 021 583 99 100. Dan pagi hari ini kita sudah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi. Baik, Bang Gaudens, sebelum kita masuk ke tema editorial pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan bedah dulu headline Media Indonesia untuk edisi hari ini ya. Untuk yang pertama di halaman depan ada OTT atau Operasi Tangkap Tangan Tidak Buat Orang Takut. Ini cukup mengejutkan, kemarin disinggung oleh Menteri Luhut Binsar Panjaitan ya. Benarkah seperti itu, Bang? Kalau konteksnya adalah pencegahan memang harus juga dikedepankan, tetapi apakah itu menjadi satu rangkaian pola pikir yang tepat kalau disebut bahwa OTT atau Operasi Tangkap Tangan KPK ini tidak membuat orang takut ternyata? Ya, ketika bangsa ini mengubah undang-undang tentang KPK, ya, spirit dasarnya itu adalah bagaimana mengedepankan pencegahan ketimbang operasi tangkap tangan. Ya. Sebab operasi tangkap tangan itu faktanya sama sekali tidak membuat orang jera. Ada beberapa daerah misalnya kepala daerah yang pertama itu ditangkap KPK, diganti oleh wakilnya. Ketika wakilnya memimpin juga ditangkap oleh KPK. Juga, iya. Itu artinya memang perlu ada mekanisme baru. Mekanisme itu adalah pencegahan. Bagaimana cara mencegah itu tentu problem yang harus dipecahkan oleh KPK bersama pemerintah. Nah, pencegahan ini kira-kira sejauh ini setelah kemudian Undang-Undang KPK direvisi kemarin itu cukupkah sudah membuahkan hasil yang terlihat paling tidak di pandangan misalnya Bang Gaudens mengamati sampai sejauh ini? Ya, tetap pada akhirnya tergantung pada orangnya. Ya. Ambil contoh misalnya terkait dengan kebijakan. KPK itu sudah masuk pada tataran kebijakan. Kebijakan misalnya membagikan sembako kepada terdampak pandemi. KPK sudah masuk dan sudah mengingatkan. Tapi toh Menteri Sosial yang waktu itu kan tetap juga korupsi gitu. Itu artinya walaupun KPK sudah masuk di hulunya itu kan kebijakannya, tetapi pada akhirnya tergantung bagaimana orangnya. Ini kalau kita baca juga salah satu kutipan ya yang diangkat juga oleh Media Indonesia di sini disebutkan bahwa kita jangan membiarkan orang terjerumus kalau masih bisa diingatkan. Saya minta KPK lebih maju, KPK tidak boleh jadi alat politik dan alat kekuasaan. Apakah mungkin kesan OTT selama ini juga kesannya menjadi titipan untuk kekuasaan dan lain sebagainya, alat politik, Pak? Ya, kalau KPK misalnya melakukan pengamatan, ini masa lalu ya, KPK masa lalu misalnya melakukan pengamatan terhadap seorang kepala daerah berbulan-bulan. Itu artinya memang tidak ada keinginan untuk memberitahukan yang bersangkutan untuk jangan melakukan korupsi, tetapi ada politik pembiaran di sana atau diincar, atau dengan kata lain KPK jangan digunakan, OTT jangan digunakan sebagai alat kekuasaan, alat politik gitu ya. Tapi kalau memang selama ini formatnya OTT adalah dari penyadapan dan lain sebagainya, apakah itu berarti sudah memang mengincar sebenarnya, Bang? Ya, itu mengincar, menyadap itu kan mengetahui bahwa seseorang akan melakukan perbuatan
tindak pidana. Kenapa ketika ada keinginan untuk melakukan tindak pidana itu tidak dicegah pada saat itu? Harusnya masuk dicegah justru di situ begitu ya? Ya, pencegahan itu antara lain seperti itu. Tetapi yang paling penting di dalam pencegahan itu harus di hulunya. Hulunya apa? Pada kebijakan. Karena itu misalnya beberapa waktu lalu KPK masuk mulai di pembahasan anggaran APBN gitu ya. Ketika pembahasan rancangan KPK sudah masuk di sana, sudah bisa memetakan titik-titik korupsinya itu di mana gitu. Sehingga bantu mengingatkan dan mencegah begitu maksudnya. Betul. Menariknya ini disampaikan atau disinggung oleh Menko Kemaritiman dan Investasi. Apakah memang banyaknya OTT yang kemudian kasusnya juga tidak selesai tapi hanya besar di saat tangkap tangan dan diberitakan media, ini mengganggu justru roda perekonomian di tanah air ini? Ya tidak terlalu penting sih siapa yang mengatakan. Kali ini Pak Luhut yang mengatakan, sebelumnya kan Presiden Jokowi juga mengatakan hal yang sama gitu. Tetapi pada intinya ada keinginan bangsa ini jangan selalu tangkap tangan. Kalau tidak habis nanti kepala daerah itu, kenapa tidak dicegah dari awal gitu kan? Iya, oke. Baik, kita sekarang masuk ke headline kedua di media Indonesia di halaman kedua. Ini menarik sekali kalau kita lihat masih terkait dengan bencana di NTT ya Bang ya, beberapa waktu yang lalu. Saat ini 8 desa masih terisolasi, warga sulit mendapatkan bantuan. Mungkin bisa dijelaskan secara detail dulu Bang. Iya, NTT kata orang itu kan nanti Tuhan tolong karena memang daerahnya itu sangat kontur tanahnya memang tidak memungkinkan untuk memberi bantuan secepatnya, apalagi jembatan-jembatan di 8 daerah desa ini sudah tidak bisa diperbaiki. Karena tidak bisa diperbaiki jembatannya, tentu bantuan itu tidak bisa lewat. Gitu. Satu-satunya jalan memang harus membuat jembatan. Tentu membuat jembatan itu kan masih membutuhkan waktu. Nah, sebagai negara yang menyayangi rakyatnya, diharapkan ya bantuan lewat helikopter. Jadi banyak cara membantu warga dan membiarkan mereka terisolasi. Itu aja intinya. Tapi sejauh ini kalau dari pengamatan Bang Gaudens dan teman-teman media Indonesia, apakah memang distribusi bantuan dan lain sebagainya sudah relatif cukup lancar sampai dengan saat ini? Malah yang terjadi sekarang itu ada kecemburuan antar wilayah di NTT. Kalau di Flores Timur, Adonara dan Lomblan itu bantuan itu mengalir begitu cepatnya. Tetapi di daerah lain di NTT, misalnya di daerah Kabupaten Malaka, di sana juga mengalami dampak yang sangat berat dengan cuaca ekstrim. Tetapi bantuan tidak mengalir ke sana. Presiden juga tidak datang ke sana gitu. Jadi ada kecemburuan antar daerah yang mengalami dampak dari cuaca yang ekstrim itu, sama-sama terkena angin gitu sama-sama terkena banjir bandang, tetapi treatment bantuannya itu tidak sama antara di daerah Flores ujung timur dan di daerah lain di wilayah NTT. Apakah ini menjadi catatan khusus bagi BPBD di NTT mungkin ya? Ya mungkin ini catatan untuk pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan kabupaten kota di NTT ya, bagaimana memperhatikan warga yang terdampak. Tapi yang paling penting menurut saya itu harus mengembalikan kondisi alam NTT itu, jangan sampai dirusak itu yang paling penting. Baik. Nah, untuk yang ketiga kita soroti soal masih di halaman 2 media Indonesia ya. Jangan mudik bila sayang keluarga di kampung. Ini terkait dengan kebijakan pemerintah yang melarang mudik di tanggal 6 sampai 17 Mei begitu ya. Dan ini himbauan untuk agar tidak mudik kalau memang sayang keluarga di kampung. Seperti setahun yang lalu lah kurang lebih ini. Bang ya, ini menarik sekali ya. Orang itu kan karena kangen dan juga ada ritual, ada tradisi, momentum, orang ingin kembali ke kampung. Tanpa disadari ketika kembali itu justru membawa bibit penyakit, terutama terkait dengan virus corona. Kalau sayang kepada keluarga di kampung, sebaiknya jangan pulang kampung lah. Menggunakan silaturahmi virtual jauh lebih bagus dan jauh lebih sehat
ketimbang Anda menjadi pembawa penyakit ke kampung. Kalau sayang orang tua, ya lebih bagus dengan virtual. Nah, dalam konteks itu mungkin perlu dipikirkan misalnya pemerintah bagaimana memberi diskon pada hari-hari raya untuk penggunaan internet misalnya, dan harus lebih kreatif gitu ya. Iya. Jadi tidak sekedar hanya melarang ya. Tidak melarang. Tapi Bang Udin, kalau memang ini kondisi setahun yang lalu, sebagian besar mungkin memaklumi ya. Kalau yang sekarang, apakah mungkin muncul juga nanti pemikiran-pemikiran seperti kan kami sudah divaksin, terus kemudian mungkin bisa juga beranggapan bahwa protokol kesehatan yang ketat yang bisa diberlakukan seperti di berbagai kegiatan-kegiatan yang lain juga bisa dilakukan. Misalnya seperti acara pernikahan yang sudah mulai boleh dibuka, bahkan sempat disinggung oleh netizen Presiden juga menghadiri, itu kan protokol kesehatan yang ketat. Apakah itu tidak bisa diterapkan untuk mudik misalnya? Ya Indra, kalau kita belajar dari pengalaman negara-negara pada saat ini sejumlah negara di dunia itu dilanda kecemasan yang sangat dalam. Karena ternyata yang tadinya sudah divaksin, sudah dianggap sudah turun, ternyata tiba-tiba meledak lagi kasus COVID-19 yang positif. Termasuk India misalnya. Padahal kita sudah memesan vaksin dari India. India sekarang mengalami kekacauan yang luar biasa terhadap terkait dengan COVID-19 ini. Padahal di sana dinyatakan sempat turun. Nah, di Indonesia kalau kita lihat setiap hari raya itu setiap terjadi perpindahan manusia secara besar-besaran itu selalu terjadi kenaikan angka positif. Karena itu salah satu alasan melarang orang mudik itu ya supaya tidak terjadi meledak lagi kasus intinya jangan kendor lagi gitu ya, tetap dalam protokol kesehatannya tetap. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Oke, Bang Gaudens, kita singgung sedikit sebelum nanti kita lihat tayangan editorial Media Indonesia selengkapnya. Ruang reshuffle terbuka lebar ini kan berbicara sebenarnya terkait dengan adanya peleburan Kemendristekdikti ke Kemendikbud, lalu sebagian tugas Ristekdikti akan berada di bawah badan otonom ya, BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Catatan kritisnya sebenarnya lebih pada apa sih Bang? Apakah memang legalitasnya tidak kunjung ditandatangani oleh Kementerian Hukum dan HAM Perpresnya waktu itu atau seperti apa? Ya ada dua persoalan ya. Yang pertama itu persoalan terhadap nomenklatur, perubahan nomenklatur kementerian. Kalau menurut Undang-Undang Dasar 45 pasal 17 ayat 4, pembentukan, pengubahan dan pembubaran kabinet itu Kementerian Negara harus atas persetujuan, harus sesuai dengan undang-undang. Kalau kita lihat Undang-Undang 39 2008 tegas sekali dikatakan ada kementerian yang boleh dibubarkan, ada kementerian yang tidak boleh dibubarkan, ada yang pembubaran nama kementeriannya harus berdasarkan persetujuan atau rekomendasi DPR. Yang dilakukan oleh Presiden sekarang itu rekomendasi. Nah, terkait dengan perubahan itu kan ada dua hal. Yang pertama itu Kementerian Ristek dan BRIN-nya itu masuk ke BRIN-nya di otonom. Risteknya itu dikembalikan lagi ke Dikbud. Sementara akan ada kementerian baru, yaitu Kementerian Investasi. Tetapi jangan lupa, undang-undang mengatakan jumlah kementerian itu hanya boleh maksimal 34. Sekarang ini sudah 34. Kalau tidak ada yang dileburkan, tiba-tiba muncul kementerian baru, nanti melanggar undang-undang. Itulah problem sekarang ini. Itu yang nanti kita ulas lebih lanjut setelah kita lihat editorial Media Indonesia selengkapnya, Ruang Reshuffle Terbuka Lebar. Ruang reshuffle terbuka lebar. Bongkar pasang kementerian bukan sejarah baru dan memang bukan hal aneh.
Perombakan kementerian atau kabinet adalah buah wajar dari perubahan zaman dan kepentingan nasional. Sebab itu, ada pula anggapan bahwa perombakan kementerian adalah bukti luwesnya pemerintahan dalam menghadapi perubahan. Sejarah Republik Indonesia pun tidak hanya memperlihatkan lahirnya kementerian-kementerian baru, tetapi juga yang dihapuskan, dileburkan, atau bahkan dihidupkan kembali. Perombakan kabinet memang merupakan hak prerogatif presiden, tapi tetap saja mengundang pertanyaan. Presiden Joko Widodo berencana mengubah nomenklatur kementerian dengan meminta persetujuan DPR. Dalam surat tertanggal 30 Maret, Presiden meminta pertimbangan DPR ihwal pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sebagian besar tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek akan dilaksanakan BRIN. Presiden berpandangan perlu untuk menggabungkan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Presiden juga memberitahukan DPR terkait rencananya membentuk Kementerian Investasi untuk semakin meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Rencana mengubah Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menjadi Kementerian Investasi sudah santer sejak 2019. Peleburan Kemenristek ke dalam Kemendikbud mengundang tanya sebab Presiden Jokowi pada 2014 memisahkan Kemendikbud dari Pendidikan Dikti dan dilebur di bawah Kementerian Riset dan Teknologi. Kini, Presiden berniat menggabungkan lagi Dikti di bawah Kemendikbud. Begitu juga pembentukan BRIN. Sebagai badan otonom perlu dipertimbangkan secara matang sebab riset dan inovasi menjadi landasan pembangunan ekonomi ke depan. Kegiatan riset dan inovasi yang terintegrasi sebagai rumah para ilmuwan diperlukan untuk membentuk ekosistem riset dan inovasi di negeri ini. Kegiatan riset dan inovasi yang sudah berjalan jangan sampai berhenti di tengah jalan. Betul bahwa pembentukan BRIN diperintahkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Presiden sesungguhnya sudah membentuk BRIN dengan Perpres 74/2019. Disebutkan bahwa kepala BRIN dijabat oleh Menteri Riset dan Teknologi. Persoalan muncul karena Perpres 74/2019 itu berlaku sampai 31 Desember 2019. Dengan demikian, sejak 2020 hingga kini, keberadaan BRIN tanpa landasan hukum. Menristek atau Kepala BRIN, Bambang Brojonegoro menjelaskan bahwa pada Maret 2020, Presiden Jokowi telah menaikkan Perpres tentang BRIN. Akan tetapi, sampai saat ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak pernah mengundangkan Perpres yang dimaksud. Wajar, sangat wajar. Muncul tudingan ada kepentingan yang bermain di balik pembentukan BRIN. Ada pihak yang menginginkan BRIN harus terpisah dari Kemenristek lantaran BRIN seharusnya melakukan penelitian secara konkret. Sebaliknya, pihak lain beranggapan BRIN merupakan badan yang berada di bawah kementerian sehingga tidak perlu diutak-atik lagi. Apapun keputusan Presiden Jokowi terkait perubahan nomenklatur kementerian dan pembentukan BRIN patut dihormati. Keputusan itu tentu saja didasari pertimbangan rasional untuk lebih memaksimalkan fungsi kabinet. Konsekuensinya, ruang reshuffle kabinet pun terbuka lebar. Para menteri tidak perlu risau jika reshuffle menjadi kenyataan. Tugas para menteri terkait ialah segera mempersiapkan penggabungan kementerian sehingga tidak berlarut-larut terkait anggaran, sumber daya manusia, aset, dan cara kerja. Peleburan kementerian memang berbiaya mahal. Ekonom menyebut bahwa pembentukan satu kementerian membutuhkan biaya tidak sedikit, bahkan mencapai triliunan rupiah. Berapapun biaya yang ditanggung, bongkar pasang kementerian hendaknya bertujuan membuat negeri ini jauh lebih maju. Anda bisa ikut memberikan pendapat di editorial Media Indonesia kali ini di line telepon 021 583 99 100. Editorial Media Indonesia segera kembali saat lagi. Hubung dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei
Indonesia, Jayadi Hanan. Selamat pagi Bang Jayadi. Selamat pagi Mas Indra. Ya Bang Jayadi, kalau kita lihat tentang rencana peleburan Kementerian Ristek dengan Kemendikbud, lalu akan berdirinya secara otonom Badan Riset dan Inovasi Nasional, terkait apakah ini terbuka ruang reshuffle atau tidak. Menurut Bang Jayadi, apakah di sini ada tarik-menarik kepentingan politik tersendiri? Ya bisa saja ya, tapi yang pasti itu kan ada nomenklatur baru. Ya. Pertanyaannya, apakah misalnya Kementerian Investasi itu hanya akan menaikkan mengubah BKPM yang ada sekarang, atau sekaligus juga melakukan evaluasi terhadap kepalanya ya, menterinya, atau kepala BKPM yang ada sekarang dinaikkan menjadi menteri gitu. Yang kedua, peleburan Kementerian Pendidikan dengan Ristek itu sama. Apakah peleburan itu berarti Kemristeknya dihapus, lalu dengan sendirinya menteri yang menjadi Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, tetap di posisinya, hanya mendapatkan tugas baru gitu. Demikian juga dengan BRIN. Itu satu. Jadi ada kebutuhan objektif dari sisi itu kan. Okay. Bukan hanya politik, tapi kebutuhan objektif. Tapi kebutuhan politiknya saya kira ada dua. Satu, yang pertama adalah ini bisa menjadi semacam konsolidasi lagi bagi Presiden dan warning kepada kabinetnya untuk fokus bekerja. Mengapa begitu? Karena karena pemilu 2024 itu walaupun masih 2,5 tahun lebih, tapi karena pemilunya berbeda dari sebelumnya, maka tahun politik kan sudah datang. Jadi semua aktor yang mau terlibat itu sudah menyiapkan, mulai pasang kuda-kuda sekarang. Nah, menteri-menteri yang berminat untuk maju itu mungkin mulai diperingatkan oleh Presiden. Ya, kalau memang mau maju ya sudah fokus gitu, itu satu ya. Yang kedua, saya kira kebutuhan politik itu bagaimanapun beberapa bulan terakhir kan ada kegaduhan di kabinet menyangkut Pak Muldoko kan. Nah, apakah reshuffle kali ini juga akan dikaitkan dengan perubahan di KSP, Kantor Staf Presiden? Penegasan apakah Pak Muldoko mau diganti atau misalnya atau tidak? Kalau tidak, misalnya dia lebih fokus bekerja untuk kabinet, bukan ngurusin politik gitu. Kalau yang ngurusin politik mungkin nanti gitu, atau harus lebih memilih gitu sekarang. Saya kira itu ada 3 alasan itu. Karena kalau alasan objektif saja, yaitu untuk mengevaluasi menteri, kan baru 3 bulan reshuffle. Desember lalu baru reshuffle. Nah, itu berarti kan kalau reshuffle lagi 3 bulan dengan alasan yang tidak 3 tadi, maka kan jadi pertanyaan, berarti selama 3 bulan ini Presiden mengambil keputusan yang tidak begitu tepat dalam hal melakukan konsolidasi kabinetnya. Karena reshuffle itu kan harus dipandang secara parsial maupun secara keseluruhan sebagai konsolidasi kabinet gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Jayadi Hanan atas waktunya di editorial Indonesia pagi ini. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI Jayadi Hanan. Dan editorial Media Indonesia akan segera kembali setelah headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Di editorial Media Indonesia, saya masih bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suwardi. Bang Gaudensius, yang menarik saya ingin langsung tanyakan bahwa dalam di editorial kita dituliskan wajar saja, sangat wajar muncul tudingan ada kepentingan yang bermain di balik pembentukan BRIN ini. Mungkin catatan apa? Apakah mungkin ini berasal dari kenapa Perpres itu berlaku sampai 31 Desember saja, tapi kemudian tidak diundangkan segera oleh Kementerian Hukum dan HAM dan lain sebagainya? Apakah di situ dugaan-dugaannya? Ya, betul sekali, Indra. Kalau kita lihat ada 2 kepres yang ditujukan atau yang
terkait dengan Menteri Bambang Brojonegoro. Ya. Yang pertama itu Kepres nomor 73 tahun 2019, terbitnya tanggal 24 Oktober 2019. Perpres itu terkait dengan Kementerian Ristek. Oke. Jadi terkait dengan Kementerian Risteknya itu diatur dengan Perpres 73. Sementara terkait dengan Kepala BRIN, Ya. di belakang kementerian itu kan selalu ada garis miring itu. Slash kepala BRIN itu diatur dalam Perpres nomor 74 tahun 2019 juga pada tanggal 24 Oktober 2019. Oke. Akan tetapi sebagai kepala BRIN itu batas waktunya hanya sampai 31 Desember 2019. 2 bulan saja berarti kurang 2 lebih. bulan saja. Dengan kata lain, Perpres 74 itu memang didesain hanya berusia untuk 2 bulan. Nah, pertanyaannya itu kan dari 1 Januari 2020 sampai sekarang posisi kepala BRIN yang selama ini dijabat, disematkan kepada Kemenristek itu legal enggak? Karena dasar hukumnya sudah tidak ada lagi. Nah, dalam konteks itulah memang kemudian muncul spekulasi bahwa nuansa politiknya sangat kental. Mengapa demikian? Karena pada tanggal 30 Maret 2020, menurut Bambang Brojonegoro, dan itu juga disampaikan ke DPR, bahwa Presiden sudah menandatangani peraturan Presiden pengganti yang berakhir 31 Desember. Perpres 74 2019, pengganti itu. Akan tetapi Perpres itu tak kunjung diundangkan, tak kunjung dikasih nomor. Siapa yang berwenang untuk memberi nomor? Yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Disinilah mislingnya itu di situ. Jadi mengapa peraturan Presiden yang sudah ditekan oleh Presiden tidak diberi nomor dan tidak dimasukkan dalam lembaran negara. Nah, nuansa politiknya itu di situ. Wajar muncul dugaan-dugaan adanya. Sehingga muncul dugaan bahwa ada tarik-menarik kepentingan politik. Ada ketua umum partai politik yang ingin menjadikan BRIN itu sebagai lembaga otonom, tidak dilekatkan kepada kementerian, sehingga nanti akan menjadi posisi tertentu. Ketua Dewan Pembina Pengawas gitu. Nah, ini kan seliweran di luar cerita-cerita seperti itu yang mestinya harus dijelaskan sejelas-jelasnya sehingga kasihan para penelitinya gitu. Ya, oke. Baik, nanti kita bedah lebih lanjut lagi. Sekarang kita sapa dulu pemirsa yang sudah bergabung bersama editorial Media Indonesia. Ada Bapak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi, Pak Edward. Selamat pagi Media Indonesia. Ya, silakan ini Pak agak Edward. menggelitik ini judulnya agak menggelitik, ruang resapel sangat terbuka lebar. Jadi begini saya bilang, yang penting kita ingat ada 3 poin, bahwa menteri itu bekerja statusnya sebagai pembantu presiden yang menerima amanah dari rakyat untuk menjadi kepala negara. Itu intinya. Jadi menteri bekerja harus di bawah komando presiden. Semua rencana dan kegiatan presiden harus dilaksanakan, diimplementasikan oleh para menteri. Yang kedua, Presiden dapat saja merubah nomenklatur, ini diatur undang-undang, nomenklatur kementerian, asal sesuai dengan konstitusi. Ya, kalau yang seperti yang rencana sekarang, bahwa Presiden sudah mengajukan surat untuk mendapat rekomendasi dari DPR. Nah, ini benar. Intinya sekarang adalah, Presiden sudah mengkaji dari jauh-jauh hari, memang akan ada Menteri Investasi. Kenapa? Tidak bisa dipungkiri berapa banyak sekarang tenaga kerja yang berkembang di Indonesia yang memerlukan ruangan untuk bekerja, peluang untuk bekerja. Nah, ini harus dikejar dengan membuka investasi-investasi baru. Sehingga kalau ada Menteri Investasi, bukan BPKM setingkat badan, wewenang dan ketanggung jawabnya lebih luas. Lebih mudah dia untuk membuka peluang pekerjaan, lebih mudah dia untuk menjalin hubungan dengan luar negeri sebagai menteri. Tapi kalau sebagai badannya itu, nah kalau Ristek itu saya bilang boleh setingkat badan,
dan dikaitkan dengan Menteri Pendidikan nggak masalah karena Ristek adalah intern di dalam negeri. Tapi kalau investasi itu menyangkut hubungan dengan luar negeri. Kita harapkan semua pemikiran-pemikiran. Kalau nuansa politik tidak mungkin tidak. Ini pasti ada nuansa politis karena kebijakan presiden ada kebijakan politis. Dan tidak ada suatu keputusan yang bisa memuaskan semua pihak. Kalau ada yang berpraduga, silakan. Inilah negara demokrasi. Bahwa bangsa Indonesia adalah kreatif. Nah, ini wajar aja. Tetapi yang penting bahwa ini kepentingan kita sudah tangkap poinnya ya. Baik, terima kasih catatannya Pak Edward dari Bengkulu. Ke Pak Sunoto sekarang di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Sunoto, silakan. Selamat pagi Bang Indra sama Bang Godiens. Jadi karena judulnya ada kata-kata ruang, maka dimensinya minimal 3, panjang, lebar, kali tinggi ya kan. Jadi tidak hanya bicara soal 1-2 departemen, tetapi yang paling inti adalah 3 pokok pemikiran, 1 nomenklatur, yang kedua kepentingan atau kebutuhan masa kekinian, yang ketiga adalah mengenai kapabilitas dari para calon menteri yang akan menduduki departemennya. Yang pertama, riset dan teknologi inovasi itu sangat penting. Jangan digabung dengan Kemendikbud. Ya, Kementerian Pendidikan juga sangat penting, harus concern di satu hal itu. Karena apa? Salah satu ukuran Kementerian Pendidikan itu beres ketika orang tua murid dan murid merasa nyaman. Nah, sampai sekarang belum, ya kan? Tapi kalau terpaksa nantinya harus digabung dengan Menteri Riset dan Teknologi itu digabung dengan Pendidikan, yang berikutnya pertanyaannya adalah siapa yang akan memimpin departemen itu, ya kan? Jadi jangan dicampur-campur sesuatu yang tidak perlu dicampur dan harus dipisah sesuatu yang harus dipisah. Sebagai contoh, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan itu harusnya disatukan itu supaya tidak ada konflik interest. Di sisi lain, Bang Indra, kehutanan dan lingkungan hidup itu juga harus dipisah. Karena apa? Lingkungan hidup tidak hanya berkaitan dengan kehutanan. Hutan itu hanya bagian dari darat, di mana lingkungan itu adalah darat, laut, dan udara, ya kan? Nah, BKPM itu harus menjadi Kementerian Investasi karena ini sangat-sangat penting bagaimana mengundang investor dari mancanegara sebanyak-banyaknya, ya kan? Dan satu lagi kalau boleh, Kemensos itu tugasnya bukan untuk bagi-bagi sembako, tapi bagaimana mengengineeringi kekuatan sosial menjadi sesuatu. Jadi ilmunya adalah social engineering. Dan kalau boleh usul, tolong Pak Presiden itu panggil Kuntoro Mangkusubroto, itu bisa membantu untuk memberikan tatanan-tatanan mengenai structure. Saya kira itu Bang Indra. Terima kasih. Pak Sunoto, terima kasih ya atas partisipasinya. Kita beralih ke Pak Nugroho yang ada di Jakarta. Selamat pagi Pak Nugroho. Selamat pagi Bung Claudian, selamat pagi Bung Indra. Selamat pagi, apa yang dikatakan silakan. Bung Edward dan Bung Noto itu sudah cukup bagus. Saya cuma nambah sedikit. Ibarat bangsa ini, negara ini adalah bis, maka presiden itu supirnya, Pak. Maka kondektur dan keneknya itu harus nurut sama supir. Menteri dan departemen itu harus nurut kemana ya, kecepatan berapa, tujuan mana yang akan dicapai, itu adalah kewenangan supirnya. Nah, tentang kaitan beberapa nomenklatur dan sebagainya, pasti presiden punya pandangan dan visi yang cukup jelas. Tentang Ristek, apa itu digabung dengan Dikbud atau tidak? Kalau di luar negeri, Ristek itu kan satu badan otonom yang dikendalikan dan diawasi. Sehingga Ristek itu menjadi satu porsi yang besar yang tidak terbatas untuk mengembangkan segala kemampuannya. Kalau itu cuma di departemen atau badan itu kan kecil. Potensi sosial, potensi bangsa, potensi pengusaha itu boleh diikutkan dalam Ristek untuk kemajuan bangsa. Saya kira pandangan ini harus jelas karena Ristek itu kalau di luar negeri itu hampir 40% daripada budgeting perusahaan untuk mengembangkan satu usahanya. Apalagi negara. Risteknya dibatasi cuma satu lembaga, ya tidak akan maju. Terima kasih. Terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. 3 penelpon nanti kita jawab juga oleh Bang Gaudensi Suardi. Editorial masih akan segera kembali setelah jeda berikut ini.
Ya, masih di editorial Media Indonesia, Bang Gaudens. Yang ingin saya tanyakan begini, Bang Gaudens. Kalau kita bicara soal reshuffle itu kan pasti ujung-ujungnya adalah ini adalah hak prerogatif presiden. Itu semua sudah mahfum, semua sudah mengetahui. Tapi kalau bicara soal konsistensi satu pemimpin, misalnya ketika yang pertama ada kementerian yang digabungkan, lalu kemudian pertama dipisahkan, lalu kemudian sekarang rencana mau digabungkan lagi. Apakah ini sebenarnya bisa dikatakan atas nama menyesuaikan perkembangan zaman, atau karena ini hak prerogatif, ataukah ini ada, bisa kita lihat artinya konsistensi kita, sudut pandang jangka panjang untuk melihat pembangunan dalam bidang pendidikan misalnya, itu kita belum jelas dalam hal ini. Ya, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Dasar itu, yang menjadi hak prerogatif itu pada penunjukan menterinya. Oke. Tetapi pada pembentukan kabinet, pengubahan kabinet, atau penambahan itu, nomenklatur itu terkait Kementerian Negara itu harus atas disebutnya itu pertimbangan atau persetujuan DPR. Di dalam Undang-Undang 39 2008 itu penyebutannya itu pertimbangan atau persetujuan. Terkait dengan penggabungan yang sekarang ini namanya pertimbangan, tidak perlu persetujuan. Karena tidak menyangkut hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, terkait dengan penggabungan, pertanyaannya apakah memang mendesak dilakukan atau tidak? Ya, di situ sih bisa diperdebatkan. Kenapa pada periode pertama Jokowi itu Kemenristek Dikti namanya. Pada periode kedua Kemenristek Strep Kepala BRIN. Gitu kan? Tiba-tiba sekarang mau dikembalikan lagi. Kemenristek mau dikembalikan Kemendikbud Ristek Dikti. Gitu. Ya, atau dikembalikan ke Kementerian Pendidikan dan itu ya, dilebur di situ ya, dilebur lagi. Apakah ini efektif atau tidak itu bisa diperdebatkan. Akan tetapi satu yang pasti, setiap penggabungan itu selalu ada persoalan. Nah, persoalan yang pertama tentu biaya ya. Mulai dari pencopotan atau penambahan kop nama surat, nama papan nama, di mana-mana itu pasti diubah semua. Juga sampai turunannya sampai ke bawah, sampai ke daerah. Itu memang membutuhkan biaya. Tapi berapapun biayanya tentu harus harus ditanggung oleh negara. Tetapi yang harus dipastikan bahwa penggabungan itu tidak memacetkan birokrasi. Harus menggerakkan, karena tujuannya itu kan supaya lebih efektif, supaya jauh lebih bagus. Itu artinya birokrasi yang digabungkan itu harus berjalan dengan cepat. Tetapi kita tahu dalam sejumlah pengalaman penggabungan itu memakan waktu sangat-sangat lama. Birokrasinya yang lamban ya. Bukan menterinya, tapi birokrasinya. Ya. Kemudian siapakah yang memimpin kementerian? Apakah Menteri Investasi langsung dipimpin oleh Kepala BKPM sekarang? Apakah Kemenristek itu kemana posisinya? Ya, tentu itu yang disebut hak prerogatif presiden itu pada titik itu gitu. Penyebutan nama ya. Tetapi di dalam politik itu kan prerogatif itu bungkusnya. Tetapi di belakang layar itu kan permainan politik. Itu politik praktisnya. Nah, bagaimana memastikan kepada publik, ya orang bisa memaklumi ada Kemenpol, tapi kan presiden di sini harus yang paling tinggi dalam mengambil keputusan, terutama terkait dengan kabinetnya ya. Bagaimana memastikan bahwa peleburan kementerian ini bukan karena demi menciptakan kementerian baru, demi menciptakan badan baru untuk yang tarik-menarik kepentingan politis tadi, karena sudah disinggung di sini soal wajar muncul tudingan ada kepentingan yang tarik-menarik di sini gitu. Ya, saya teringat dengan pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Ini saat terakhir dia tidak akan menjadi presiden lagi. Karena itu sepenuhnya dia akan bekerja untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan terkait dengan ruang reshuffle yang terbuka ini dia tidak dipengaruhi oleh
kekuatan lain, benar-benar demi Bekerja kepentingan saja ya. bangsa yang. Oke, baik. Terima kasih Bang Gaudensius Suardi atas waktunya di editorial Indonesia pagi ini. Salam sehat, semangat selalu, Bang Gaudens. Terima kasih. Terima kasih. Apapun keputusan Presiden Jokowi terkait perubahan nomenklatur kementerian dan pembentukan BRIN patut dihormati. Keputusan itu tentu saja didasari pertimbangan rasional untuk lebih memaksimalkan fungsi kabinet. Konsekuensinya, ruang reshuffle kabinet pun terbuka lebar. Peleburan kementerian memang berbiaya mahal, berapapun biaya yang ditanggung, bongkar pasang kementerian hendaknya bertujuan membuat negeri ini jauh lebih maju. Demikian editorial Media Indonesia untuk edisi hari ini. Saya Indra Maulana. Metro TV